Dulu ketika konversi dari minyak tanah ke kompor gas tidak mengalami kendala seperti perubahan peralatan masak, sama saja menggunakan kompor gas ataupun kompor minyak tanah sama. Tapi ini berbeda ketika kita mengkonversi dari gas ke kompor listrik induksi ya. Sehingga peralatan masaknya itu juga harus diganti dengan peralatan masak yang sesuai. Nah, ini yang menjadi kendala juga bagi implementasi secepatnya ini dari pemerintah untuk mengkonversi dari kompor gas menjadi kompor listrik. Nah, ini perlu dipikirkan dan perlu dikaji lebih lanjut. Oke, baik. Pak Hasan, kalau kita tarik lagi ya ke hitung-hitungannya begitu tadi dengan artinya harus ada pergantian instalasi juga di rumah, kemudian juga pergantian alat masak juga di rumah. Tapi di satu sisi juga berkali-kali disebutkan bahwa sebetulnya kompor listrik ini perhitungannya adalah lebih murah ketimbang kompor gas. Dan bahkan dari PLN sendiri juga menyebutkan begitu ya bahwa untuk harga kompor induksi sekitar Rp11.300 per kilogram listrik ekuivalen ini lebih murah ketimbang harga keekonomian dari LPG sendiri per kilogramnya. Nah, apakah artinya dengan tadi kos yang harus dikeluarkan di awal ini pada akhirnya suatu saat nanti bisa terkompensasi begitu dengan harga yang dikeluarkan jika tetap terus mengeluarkan tetap menggunakan kompor gas? Ya, ya kalau kita menghitung-hitung lebih lanjut lagi, ya bisa jadi itu menguntungkan menggunakan kompor listrik ya dibandingkan dengan kompor gas. Sekali lagi selain keuntungan pribadi juga keuntungan bagi negara ya. Kalau kompor menggunakan LPG itu gasnya kita import ya. Sedangkan untuk listrik kita punya bahan baku yaitu batu bara ya. Walaupun meskipun sekarang Pak Presiden melarang untuk membuat pembangkit batu bara lagi ya. Tapi itu lebih murah dibandingkan mengimpor gas bagi negara. Oke, baik. Nah, ini berbicara terkait dengan anggaran yang bisa dihemat oleh negara. Tentu kalau kita lihat juga sebetulnya selain tadi dari sisi anggaran, tapi juga ada tujuan lainnya juga adalah mengurangi emisi karbon begitu ya. Nah, kemudian apakah sebetulnya konversi kompor LPG ke kompor induksi ini masuk begitu ke dalam peta jalan riset dari BRIN khususnya di sektor energi? Ya, sebenarnya tidak masuk secara langsung ya. Jadi kita tidak ada roadmap untuk di BRIN itu untuk kompor gas atau kompor listrik ya. Tapi kita mempunyai roadmap untuk EBT-nya sendiri ya, atau mengganti sumber bahan baku energi itu dari fosil, apakah itu minyak, batu bara maupun gas ke EBT, yaitu sumber energi yang bisa diperbaharui. Gitu. Jadi tidak ada secara khusus untuk kompor gas ini. Oke, tidak ada secara khusus, tapi artinya BRIN sendiri melihatnya lebih ke upaya pemerintah untuk melakukan penyelesaian masalah terkait dengan sektor energi di tanah air saat ini. Nah, tapi berbicara juga terkait dengan penyelesaian permasalahan energi di Indonesia, apakah tadi ya konversi yang tentunya akan dilakukan dalam waktu dekat ini juga bisa menyelesaikan masalah terkait dengan energi, terkait dengan tadi untuk impor LPG yang begitu besar? Ya, ya sebenarnya konversi ini memang dalam tujuan untuk mengurangi satu beban beban lingkungan dari emisi yang digunakan atau yang dihasilkan dari gas gas untuk kompor gas atau bahan bakar untuk kendaraan yang lainnya. Begitu juga konversi kendaraan ya, dari kendaraan yang konvensional ke kendaraan listrik itu juga upaya untuk mengurangi beban lingkungan. Selain juga kalau program kompor listrik ini bagi pemerintah adalah mengurangi beban impor dari LPG tadi.